Oke, aku bantu war dulu cuy. Aku lock Zhuzhongnya agar tidak menzoning magi kita cuy. Setelah itu kita ganti ke clean-nya, karena ini MM-nya kan, damage areanya. Oke, kita clear minion dulu cuy. Ini ada Karina, kita majuin aja nggak apa-apa. Oke, kita tetap menang cuy. Oke, dapat maniak. Alah, canggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Kids Gaming. Jadi di kesempatan kali ini aku akan membahas hero Thamus dulu cuy. Bentar, aku mau beli Dreadnought Armor dulu. Oke, kenapa bang kok membeli Dreadnought Armor? Karena musuhku di sini itu adalah Zhuzhong cuy. Dan kita tahu kan, kalau adu mekanik, Thamus ini akan kalah sama Zhuzhong. Kenapa bang kok bisa kalah sama Zhuzhong? Karena Zhuzhong ini kalau bisa memberikan 5 basic attack ataupun memberikan skill, itu bisa memberikan stack pada Thamusnya cuy. Dan fungsinya stack ini bisa ngeregen darahnya si Zhuzhong dan memberikan damage ke Thamus cuy. Sedangkan Thamus ini tidak memiliki spell farm dari bawaan cuy. Ya jadi untuk spell farmnya sendiri kalau early ini didapat dari emblem cuy. Ya intinya kalah lah kalau early-nya itu. Oke, aku lanjutin ke pembahasan tentang thumbnailku tadi, yaitu Thamus adalah hero fleksibel tetapi dibuat ribet sama playernya. Maksudnya gini, si Thamus ini sebenarnya bisa digunakan dengan menggunakan build apa saja cuy. Bentar aku bantuin ini linknya. Oke, ini ada Karinanya. Oke, sudah kabur, kita lanjutin. Jadi untuk buildnya si Thamus ini bisa kalian memakai tank ataupun build semi tank, ataupun kalian beli item yang ada penambahan attacknya itu cuma 2, ataupun full damage-nya itu ya kalian cuma boleh beli 2 cuy. Kalau kebanyakan entar kalian akan gampang mati, walaupun damage-nya akan sakit tetapi kalian itu akan gampang mati. Soalnya Thamus ini adalah hero depan cuy, bukan hero belakang. Jadi kalau kalian memakai item full attack itu akan gampang mati cuy. Plus walaupun kalian itu memakai item yang ada penambahan defense-nya ataupun item tank lah, kalian itu tetap akan sakit cuy untuk damage-nya, asalkan kalian bisa memainkan pasifnya yang true damage itu. Karena true damage itu tidak bisa di counter menggunakan item apa saja cuy. Tetapi ya ada sih untuk mengcounter tipis-tipis lah, yaitu item yang ada penambahan darahnya cuy. Bentar, ini ada Lord cuy. Oke, nah ini ada Zhuzhongnya, kita masuk. Ayo. Waduh, ini linknya belum siap ini. Aku mati kayak gini. Oke, kita coba. Walah, mati ya kan, nggak apa-apa lah. Oke cuy, ini aku udah hidup lagi. Terus aku lanjutin tentang cara mainnya Thamus yang ngecut lane. Jadi banyak tuh aku melihat ataupun banyak orang yang menyarankan kalau main Thamus itu harus ngecut lane. Jadi gini, kalau kalian pengen ngecut lane, usahakan kalian mabar cuy. Kalau nggak mabar itu ini agak sulit. Soalnya gini, kalau mabar kan kita bisa ngomong ke tim, tolong rusuh jungler musuh ataupun tolong cari posisi musuh. Ya jadi kita kan bisa leluasa ataupun bisa tahu musuhnya itu ada di mana cuy. Sedangkan kalau kita main solo kan agak susah itu untuk ngomong kayak gitu. Walaupun kita ngomong ataupun kita nulis di chat itu kadang-kadang tetap nggak direspon cuy. Ya tetap aja kayak gitu. Kadang-kadang juga ada di depannya itu war malah lari, itu juga ada kok sampai suruh membukain map kan. Jadi gitu. Jadi usahakan kalau mau main ngecut lane, usahakan kalian itu mabar cuy. Kalau nggak mabar ya agak sulit lah. Ya takutnya entar malah kalian kena geng rame-rame. Walaupun Thamus ini kuat, tetapi kalau sudah punya ulti, kalau belum punya ulti itu untuk damage-nya emang sakit, tetapi untuk spell farm-nya itu belum ada cuy. Ya kalian tetap akan mati walaupun damage kalian itu sakit cuy. Terus aku lanjutin lagi ke build-nya. Bentar, aku mau clear minion dulu cuy. Oke, ini aku mau clear minion dulu. Mana Zhuzhongnya? Oh ini Zhuzhongnya. Oke, kita majuin aja cuy, dan nggak usah memakai ulti nggak apa-apa. Kan di sini aku sudah memakai Dreadnought Armor kan, jadi agak kuat lah untuk melawan Zhuzhong cuy.
Tetapi kalau belum memakai Dreadnought Armor ya bonyok lah kalau lawan si Zhuzong. Oke, ini aku mau nge-clear minion dulu, terus di atas aman-aman aja. Oke, untuk build pertama itu yang build tank dulu ya. Jadi untuk build tank sendiri aku memakai dengan susunan kayak gini cuy. Oke, aku mulai dari sepatunya dulu. Untuk sepatunya kalian bisa menggunakan Tox Boot ataupun Warrior Boot. Ini sesuaikan saja sama musuhnya cuy. Terus untuk item pertama aku menggunakan Thunder Blade. Fungsinya ini agar musuhnya bisa ke slow cuy. Kalau kita menggunakan skill, setelah itu basic attack. Setelah itu aku menggunakan Dominant S agar musuhnya itu tidak bisa ngeregen HP ataupun regennya itu berkurang cuy. Terus untuk kelebihan yang kedua, Dominant S ini juga ada pengurangan attack speednya. Terus untuk item ketiga aku menggunakan Athena Shield kalau musuhnya itu magicnya ngebrush. Contohnya kayak Cecilion ini aku menggunakan Athena Shield cuy. Tetapi kalau musuhnya itu magicnya ngepok, aku menggunakan Radiant Armor. Terus untuk item keempat aku menggunakan Blade Armor cuy. Kalau musuhnya itu bertipe basic attack plus critical, ini untuk MM nya ya. Tetapi kalau MM nya itu kayak Leslie, kalian bisa menggunakan Twilight Armor cuy. Terus untuk item terakhir aku menggunakan Anti Cuirass kalau musuhnya itu bertipe skill tetapi physical attack. Dan ini bisa kalian ganti ke Immortal juga cuy. Jadi gini ya untuk buildnya yang full tank. Jadi untuk build full tank ini kalau kita jadi pure tank cuy, yaitu di tim kalian itu tidak ada tanknya ataupun kalian jadi tank lah, kalian bisa menggunakan build ini. Tetapi kalau di musuh kalian itu yang tebel itu cuma kalian, contohnya itu kayak di tim kalian itu roamernya itu roamer support, terus junglernya itu jungler fighter ataupun jungler assassin yang tidak terlalu tebel, kalian bisa menggunakan build yang kayak gini cuy. Oke, dan ini akan aku terangin lagi ya. Ini build kalau di tim kalian itu roamernya roamer support cuy. Ya intinya yang nebe itu cuma kalian. Dan ini akan aku jelasin satu persatu ya. Bentar, ini aku dikeroyok cuy. Oke, dan di sini tetap masih hidup sih. Oke. Jadi untuk sepatunya ini ada dua pilihan yang kayak tadi, yaitu kalian bisa menggunakan Tox Boot ataupun Warrior Boot. Terus untuk item pertama aku menggunakan War Egg. Ya intinya agar tetap kuat cuy, karena ada penambahan spell farmnya, plus ntar kan dibantu sama supportnya kan, jadi lebih cepat lagi untuk spell farmnya. Terus untuk item kedua aku menggunakan Thunder Blade, ya ini untuk penggantinya Corrosion Sketch cuy. Terus untuk item ketiga aku menggunakan Dominan, dan untuk item keempat aku menggunakan Athena kalau magicnya itu ngebrush, contohnya kayak Cecilion, Kadita, Kagura dan yang lain-lainnya. Terus kalau magicnya itu ngepok ya kalian menggunakan Radiant Armor cuy. Terus untuk item terakhir kalian bisa menggunakan Blade Armor ataupun Anti Cuirass. Ini bentar aku jagain bah merah dulu cuy. Terus aku lanjutin ke item full damage. Oke, untuk item full damage aku menggunakan dengan susunan kayak gini cuy. Oke, dan ini akan aku jelasin lagi. Dan untuk item full damage ini kalau di tim kalian itu ada tanknya yang tebel. Tanknya ini ya kayak Tigreal, Atlas, pokoknya yang bisa nebe teman kalian cuy. Jadi aku menggunakan dengan susunan kayak gini. Yang pertama ada sepatu. Untuk sepatunya tetap kayak tadi ada Tox Boot ataupun Warrior Boot. Terus untuk item pertama tetap aku menggunakan War Egg cuy. Terus untuk item kedua aku menggunakan Dominan. Terus untuk item ketiga aku menggunakan Corrosion Sketch, dan fungsinya agar setiap basic attack kita itu tetap bisa nge-slow musuhnya cuy. Terus untuk item keempat aku menggunakan Athena ataupun menggunakan Radiant Armor, dan ini sesuaikan saja sama musuhnya. Terus untuk item terakhir kalian bisa menggunakan Anti Cuirass kalau musuhnya itu bertipe skill. Tetapi untuk hero clean ini kan bisa dua tipe, yaitu critical ataupun skill. Jadi kalian lihat dulu kira-kira MM nya itu kayak clean ini bersifat apa cuy untuk buildnya. Kira-kira dia memakai Berserker Fury atau tidak. Kalau memakai kalian menggunakan Blade Armor saja cuy. Tetapi kalau dia tidak memakai Berserker Fury, kalian menggunakan Anti Cuirass saja.
Terus kalau gold kalian itu sudah banyak, kalian bisa ganti sepatu kalian itu entah ke immortal ataupun queen swing ataupun yang lainnya cuy. Jadi gini ya, untuk penjelasan rekomendasi build dariku cuy, yaitu entah build tank, build semi tank ataupun build damage. Oke bentar, ini aku zoning ini dulu cuy, ini Karina. Pokoknya untuk cara mainnya kalau kayak gini, kalian bisa lock mage ataupun junglernya, soalnya kan tipis-tipis. Pokoknya damage dealernya itu kalian yang nanganin cuy. Terus untuk kalau ada yang maju itu biarkan teman kalian yang kena geng, yang ngegeng kok kena geng. Jadi kayak gini, jadi ini kan kayak mage, terus siapa lagi tadi kayak Karina itu kan aku usir kan, otomatis Hildanya tadi kan sendirian, terus kena geng rame-rame temanku kan. Jadi gitu untuk cara mainnya ya, kalian bisa langsung seumpamanya seolah-olah kalian langsung ngelok atau mage musuh cuy, biar tidak join war, intinya kayak gitu. Terus ada lagi kan build yang kritikal. Untuk build kritikal ini ntar akan aku buatin saja untuk videonya cuy, untuk kelebihan terus kekurangan. Soalnya untuk menjelaskan kalau satu ini saja lama mungkin untuk build itu. Tetapi yang perlu kalian ingat, walaupun kalian menggunakan kritikal, damage-nya Tamus ini yang sakit itu bukan basic attack-nya, tetapi pasifnya cuy. Woi canggih, mundur lah. Di sini disetun lah, mundur aja canggih. Nyampain maju, kalah lah, matilah sama Zuzong. Jadi kalau kalian ngelawan Zuzong kayak gini ya, usahakan sebagai mage itu kalian harus bisa jaga posisi cuy. Kalau bisa, kalau kalian sekarat mundur aja nggak apa-apa, soalnya skill satunya Zuzong itu range ataupun jaraknya itu jauh cuy. Terus skill duanya itu kan juga bisa ngelompat ke musuh langsung kan, apalagi kalau kalian mode hero lock, apalagi kalau Zuzongnya itu mode hero lock, itu langsung bisa ngincar maginya cuy. Dan kita tahulah mage itu tipis cuy. Oke, di sini aku mundur dulu aja cuy. Pokoknya untuk cara mainku ini aku langsung ngincer ke mage ataupun nya, entah itu mage atau nya itu mati atau tidak itu nggak masalah cuy. Yang penting pokoknya ntar kalau kayak Hildanya itu maju, itu tidak ada yang membantu ya. Siapa yang mau membantu? Paling-paling kan Zuzong yang langsung bisa ngelok ke bawah ataupun ke mage atau kita kan. Itu pun kalau nggak digeng sama 4 orang timku. Penting ataupun mage musuh itu tidak bisa masuk cuy. Oke, kita zoning saja. Ini Malisanya dapat Lord. Oke, tetapi kalau kalian itu takut untuk nge-freeze mage ataupun nya, kalian bisa gunakan ultinya saja cuy, ataupun kalian bisa gunakan vengan dulu. Setelah itu kan darah kalian agak sekarat tuh ataupun setengah lah, kalian boleh menggunakan ultinya cuy. Jadi untuk penggunaan ultinya ini sendiri kalian bisa gunakan pas darah kalian itu sudah berkurang, soalnya pas kalian ulti itu ada penambahan darahnya cuy. Ya intinya agar tidak mubazir untuk pasifnya si ultinya cuy. Oke, nah ini mau war lagi kah? Kita clear minion dulu aja cuy. Oke, jadi untuk Tamus ini sebenarnya fleksibel ya, tergantung kondisi tim kalian. Kalau tim kalian itu banyak supportnya, kalian bisa menggunakan build yang semi tank tadi aja cuy. Nah ini kejar-kejar lah, ini ngapain kok nggak lari, nge-lag kah? Oke, kita ajar aja cuy. Oke, di sini Tigrelnya malah dikejar-kejar sama Hilda, kita kejar balik cuy, tapi tidak bisa sih. Oke, nggak apa-apa, penting Tigrelnya selamat cuy. Di sini ku kayak fighter, majunya paling depan. Oke, kita ambil, nggak ambil sih, kasih link aja. Oke, kita clear minion. Oke, kita ngepush, dan ini kayaknya dapat sih. Oke, ini ada Hildanya, kita mundur dulu.
Dan kalau kalian, walaupun kalian menang ya, usahakan kalian jangan sampai offset cuy, apalagi kalau sudah masuk mid sampai late game. Soalnya kalau tim kalian sekali rata itu bisa ke epic comeback. Kenapa? Kayak magi, kayak item immortal itu menurutku wajib cuy. Soalnya kalau sudah masuk late game tanpa immortal kalian itu matinya akan lama, dan itu bisa mengakibatkan epic comeback cuy. Dan usahakan jangan sampai offset sih kalau sudah masuk late game cuy. Oke, kita clear minion dulu. Oke, dan ini tidak bisa sih, ini dapat turret. Oke, nah ini jangan maju-maju, ini mau ada lord kan. Ini apakah bisa? Nah, ini linknya sudah kepok, mundur dia, tapi nya yang susahin dibilangin. Maju terus, mundurlah itu sekali kegeprek saya hilang itu. Nah ini aku kalah ini kayaknya sama Yuzongnya, pasifnya soalnya. Oke cuy, ini aku udah hidup lagi, itu lagi-lagi war lagi. Oke, kita langsung bantu aja cuy. Dan ini ada iklannya, jangan maju-maju Melissa. Oke, ini ada Yuzongnya, pokoknya itu nya kan di atas. Kalau kita warin menang sih kalau ada musuhnya ya. Pokoknya selama dan magi musuh itu tidak join warnya itu akan menang cuy. Ataupun kita bisa nge-freeze si magi dan nya itu akan menang untuk warnya ya. Oke, kita tunggu di sini aja. Nah itu ada clean kok magi tuh, linknya dikejar-kejar Karina. Kayaknya memakai retri dia. Nah ini ada war, kita majuin saja cuy. Kita lock Yuzongnya agar tidak ngelock maginya. Terus ini ada cleannya, tinggal sedikit, kita langsung memakai skill 1. Dan ini musuhnya tinggal 3. Ini ada Karina, kita majuin saja nggak apa-apa cuy, kita tetap menang kok. Oke, ini ada Hildanya, kasih maniak, malah canggih nggak dikasih, ya udahlah. Dan ini kayaknya mau NC, soalnya kan tinggal Cecilion. Oke, kita coba majuin, dan ini kayaknya NC. Jadi gini aja ya untuk gameplaynya Tamus cuy. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.